Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman yang saya kasihi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, saya dapat berada di sini untuk membawakan pidato singkat yang berjudul Pengaruh Corona terhadap Sektor Bisnis di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan salah satu virus yang bernama COVID-19. Virus ini sangat berpengaruh ke berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya adalah sektor bisnis di Indonesia. Virus COVID-19 ini membuat perekonomian di Indonesia itu menurun drastis. Virus ini juga membuat masyarakat resah. Tidak hanya masyarakat, tetapi pasar bursa pun ikut terkena dampaknya. Bisa dilihat dari indeks harga saham yang telah menurun hingga 21,3%. Banyak sektor-sektor yang mengalami kemunduran akibat adanya virus COVID-19 ini. Bahkan omset mereka sangat turun drastis. Misalnya yang bergerak pada food and beverage dan juga hotel. Saya beri contoh kepada yang menjalankan di bisnis kuliner. Dulu sebelum ada virus COVID-19, orang-orang atau masyarakat lebih sering membelanjakan makanan di luar karena dianggap lebih praktis dan rasanya juga enak. Tapi sekarang orang lebih banyak masak di rumah untuk menjaga kebersihan karena mereka khawatir kalau yang membuat makanannya itu adalah orang yang terinfeksi virus corona, dan kalau misalnya mereka buat makanan di rumah itu kebersihannya terjamin. Untuk bidang pariwisata, kita bisa melihat contoh Bali. Bali yang merupakan tempat objek wisata terpopuler di Indonesia, itu sepi pengunjung. Meskipun harga tiket bisa dibilang murah, tidak seperti harga normal pada biasanya, orang tetap takut di sana. Dilihat juga terjadi penurunan sebesar 33% dibandingkan periode sebelumnya. Untuk bidang hotel juga, untuk hotel itu mengalami penurunan sekitar 70% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada Bali, tetapi terjadi juga pada tempat-tempat objek wisata lain seperti Yogyakarta. Ini merupakan penurunan yang sangat signifikan dan juga drastis, dan diharapkan supaya objek-objek wisata tersebut bisa menjadi ramai pengunjung lagi setelah virus COVID-19 ini selesai. Banyak juga pabrik-pabrik yang melakukan PHK terhadap karyawannya karena tidak sanggup membayar biaya-biaya dari karyawannya. Banyak juga yang membayar setengah gaji untuk meminimalisir adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini juga kita bisa lihat pentingnya saving bagi masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak memiliki saving, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya pangan, sandang, dan papan. Diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan juga orang yang memiliki finansial dalam tanda kutip tinggi untuk membantu meringankan beban dari masyarakat menengah ke bawah demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantumkan pada sila kelima Pancasila. Diperlukan juga rasa kepedulian terhadap sesama, saling mengingatkan untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Saya rasa dengan kecakapan pemerintah, ini dapat menanggulangi maraknya virus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dan konkret untuk mendahulukan kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi, misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, social distancing, atau bisa juga menjelaskan makna dirumahkan yang sebenarnya. Dirumahkan yang sebenarnya itu maksudnya supaya kita di rumah aja, supaya memperkecil atau meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Sekian pidato singkat yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan. Semoga
Anda semua sehat selalu dan diberikan kesehatan. Terima kasih.